Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue akan mengunboxing, mereview, sekaligus memberikan tutorial gimana caranya pasang alarm motor merek Luminos atau Nine tipenya A2 yang rencananya akan gue pasang atau diaplikasikan di motor Yamaha NMAX old ya, NMAX lama yang sebelum new. Nah, gimana caranya? Yuk sama-sama saksikan videonya sampai selesai. Nah, langsung aja. Ini alarmnya ya. Ini alarm Luminos atau Nine tipenya A2 yang baru saja gue terima, yang diterima dari kurir ya, karena gue belinya by online. Belinya di online di marketplace ya, dengan harga kurang lebih 200.000 ya untuk tipe alarm Nine atau Luminos tipe A2 ini. Untuk alarm motor Nine ini ada dua ya, ada dua tipe ya, seperti diketahui bersama, ada yang tipe A1 dan A2. Nah, ini gue beli yang tipe A2 nya, yaitu dengan fitur atau upgrade dari tipe A1 nya. Untuk tipe yang A2 ini dia sudah dilengkapi dengan two way ya. Jadi remote-nya itu dia two way, jadi bisa dari modul alarm bisa mengirimkan sinyal ke remote utama dari alarm ini untuk memberikan getar dan suara gitu ya, apabila motornya terjadi gangguan atau goncangan ya. Nah, langsung aja, ini isian dari paket pembelian alarm motor Nine A2 seperti ini ya. Jadi ini ada alarm remote utama, remote cadangan ini yang bisa getar hanya remote utama ya, yang sebelah kanan. Kemudian juga dilengkapi dengan ada buzzernya, dan ada baterai ya, dapat baterai juga nih untuk remote utamanya. Dan kalau remote yang keduanya atau cadangannya ini, dia sudah ada baterainya ya di dalam. Dan juga seperti biasa ada kabel ya, ada wiringan kabel ini. Seperti dilihat ada beberapa warna yang akan nanti gue jelaskan di kemudian ya. Jadi hanya seperti ini aja ya untuk kelengkapan atau yang didapat di paket pembelian alarm Nine A2 ini. Nah, bedanya dengan A2 dan A1 di paket pembelian ini, di A2 ini tidak ada baterai cadangan ya. Jadi dia tidak menerapkan sistem baterai cadangan seperti di alarm tipe A1-nya, atau di tipe alarm-alarm merek lain tuh ada biasanya baterai cadangannya untuk backup ya. Dan juga dilengkapi dengan double tip ya untuk menempelkan si modul alarm ini di motor nantinya. Dan untuk modulnya sendiri juga sudah diklaim waterproof ya, jadi udah anti air diklaim. Jadi walaupun dia terkena air tidak akan masalah atau konslet gitu ya. Nah, langsung aja untuk alat-alat atau spare part yang dibutuhkan untuk mendukung pemasangan alarm Nine A2 ini di motor Yamaha NMAX All ini. Yang pertama ada relay ya, ini relay 4 kaki. Relay 4 kaki ini model biasa ya, ini model yang besar ya, model yang pada umumnya untuk mereknya bebas. Ini gue menggunakan merek dari MX. Kemudian ada lagi satu relay kaki 5. Nah, yang tadi 2 relay kaki 4 dan 1 relay kaki 5 ya. Nah, ini untuk pemilihan relay kaki 5 ini harus hati-hati ya. Jadi nggak semua relay kaki 5 itu bisa dipakai ya untuk penerapan di pemasangan alarm motor A2 ini. Kemudian juga atau bisa juga pakai relay kaki 5 seperti ini ya, untuk pengganti relay kaki 4 yang tadi sebelumnya gue perlihatkan. Jadi relay kaki 5 yang kecil ini, relay elektronik seperti ini, bisa digunakan juga. Dan harganya ini lebih murah ya, 5.000 satu bijinya itu, dibanding dibanding relay yang kaki 4 yang di atas itu. Ini harganya sekitar 10 ribuan ya, apalagi kalau merek Bose itu bisa sekarang udah sekitar 20 ribuan.
Kalau MX itu gue beli di online dengan harga hanya 12.000 lah, 11.000 sekian, 12.000 satuannya. Dan dia bisa sampai 40 ampere kalau nggak salah. Nah kemudian nih gue membutuhkan juga satu lagi modul ya. Ini modul jeda alarm. Jadi modul ini gue beli terpisah ya dengan dengan alarm 9A2 nya tidak terdapat ini. Karena kenapa gue pakai modul alarm tambahan, karena di A2 di 9A2 ini belum ada fitur jeda injeksi seperti di 9A1-nya. Nah, itu kekurangannya sih menurut gue ya. Karena untuk motor injeksi sebaiknya ada jeda ya. Jadi setelah kontak di on kan baiknya ada jeda sebelum dilakukan starter. Nah, makanya dibutuhkan lagi alat tambahan modul untuk jeda starternya itu 5 detik ya. Ini gue beli di online juga dengan harga yang cukup murah ya, sekitar 20 ribuan. Nah lanjut, ini motor Yamaha NMAX tahun 2018. Nah ini motor Yamaha NMAX Old ya, model lama ya. Jadi untuk yang model lama itu sama untuk cara pasangnya seperti ini, kecuali New NMAX ya yang 2020 ke atas lah, pokoknya yang model terbaru itu beda lagi cara pasangnya gitu, lebih gampang malah kalau untuk yang New NMAX pemasangan alarmnya. Nah ini yang perlu dibuka, ini cover depan dan cover depan, kemudian cover stang dan cover ini ya, samping ini ya. Jadi yang perlu kita buka hanya 3 item aja untuk cover depan, cover stang, dan cover samping ya. Untuk ini buat instalasi cut engine-nya atau untuk matikan mesin, karena gue menggunakan dari standar samping. Nah ini udah gue buka ya untuk cover depan, nanti yang samping belum. Nah sama yang atas ya, yang untuk stangnya udah gue buka juga untuk covernya. Nah tolong diabaikan ya, itu kabel-kabel aksesoris gue yang semeraut, jadi diabaikan aja itu. Jadi yang dibuka itu ya, jadi depan, cover stang dan cover sebelah kanan itu ya. Nanti untuk cut engine-nya itu gue menggunakan dari standar samping ya, tidak dari Bendix ya. Nah ini langsung aja nih gue singkat untuk modulnya. Ini gue lapisin lagi dengan plastik ya, plastik kiloan, ini plastik setengah kilo, pakai 3 lembar. Nah kemudian gue isolasi lagi untuk lebih memastikan ya, supaya air tidak masuk ke dalam modul alarm A2 ini gitu. Jadi nanti itu akan gue taruh di depan ya, di depan situ, di belakang tinggal diikat dengan kabel tis. Nah ini nanti akan gue taruh di sebelah sini ya untuk modulnya nih. Ini untuk modul. Nah itu antenanya di atas, nanti antena tinggal diselipin aja. Kemudian ini gue persingkat ya untuk videonya. Ini langsung aja nih untuk skema wiring perkabelannya. Ini kan dari modul ini ada 2 soket ya, satu soket yang kabel warna-warni, kemudian ada satu lagi soket yang ke buzzer ya, untuk atau speakernya ini yang merah dan hitam ini. Nah ini buzzer untuk suaranya atau speakernya. Nah ini soket yang banyak kabel ini akan gue jelaskan ya satu persatu. Untuk ini jalur kemana aja, yang merah, biru, oranye, kuning, silver, dan pink ya. Nah ini untuk yang pertama, ini kan gue akan jelasin. Oh ya, ini sorry, yang kabel pinknya ini udah gue lepas ya. Jadi kabel pink ini gue tidak pakai, gue hanya memakai kabel silver atau kabel abu-abu ya. Jadi memang untuk kabelnya ini kan ada yang warna pink ya, kalau diperhatikan warna pink itu tidak gue pakai ya. Jadi warna pink itu gue copot dari soketnya, jadi gue gunakan untuk lain nanti kabel pinknya. Jadi yang gue gunakan hanya silver. Jadi itu silver atau pink bisa dua-duanya, tapi baiknya digunakan salah satu aja, yang satu dicopot aja. Nah kemudian itu ada kabel warna merah dan warna hitam ya. Seperti kita ketahui kalau warna merah biasanya itu input untuk arus positif ya. Jadi yang merah
Itu untuk positif 12 volt langsung dari aki ya. Itu yang merah itu langsung dari aki. Kemudian yang hitam itu negatif. Negatifnya bisa langsung dari aki, tarik kabel, atau juga bisa ambil negatif dari bodi ya. Nah, ini untuk kabel merah dan hitam ini gue masukin ke sini ya. Jadi gue lewatin ke atas. Nah, ini gue jumper. Gue ngejumper nih di sini. Nah, ini ada kabel warna biru ya. Ini karena kabel biru ini langsung dari aki. Ini gue jumper dari aksesoris lain ya, dari relay. Jadi ini gue jumper kabel dari relay. Itu dia langsung aki. Gue udah narik kabel langsung ya dari aki. Dan yang hitamnya juga ini udah gue jumper ke negatif dari relay aksesoris gue yang lainnya ya. Jadi ini gue tinggal jumper aja, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Udah banyak karena di motor gue udah ada beberapa variasi, jadi gue ambil di situ. Nah, ini yang kabel kuning ini sen. Kabel kuning ini satu, kan ada dua ya kabel kuning. Jadi yang salah satu itu boleh mana aja, mau kanan mau kiri sama aja disambungnya. Pokoknya disambung di kanan dan kiri ya motor ya untuk sennya. Jadi ini gue sambung ke sen yang sebelah kiri, salah satu kabel warna kuningnya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kabel kuning, nah kalau ini kan gue udah ada modifikasi ya. Nah, ini bisa disambung ke ini soket yang warna coklat ini di depan. Dia warnanya coklat, untuk soketnya warna coklat dan disambung ke kabel warna coklatnya atau arus positifnya ya. Untuk si kabel kuning harus disambung ke kabel warna coklat kalau di NMAX Old ini ya. Jadi harus diperhatikan untuk kabel kuning itu dia membutuhkan arus positif, jadi sambung ke arus positif ya. Baiknya sih kalau punya test pen DC bisa dicek nih ya. Tapi kalau di NMAX ini untuk yang sebelah kiri itu warna coklat soketnya, dan kabelnya pun warna coklat untuk sebelah kiri. Yang kalau untuk sebelah kanan soketnya itu warna hijau dan kabelnya itu juga warna hijau. Jadi gampang lah untuk mengetahuinya. Untuk arus positif ya, kalau dari kedua soket itu warna hitam ya. Untuk arus negatifnya jadi nggak akan tertukar. Jadi yang sen satu lagi ke situ ya, ke yang soket warna hijau ini. Kalau ini karena gue sudah ini ya, karena udah merubah sedikit modifikasi ya, menggunakan relay supaya lampu sen bisa hidup jadi seperti senja ya. Gue menggunakan relay kecil yang ada videonya di video gue lainnya kalau mau lihat caranya. Jadi gue sambungnya nggak ke soket sen itu, gue sambungnya ke jalur lain. Kemudian di sini juga ada ada warna oranye. Jadi ada warna oranye di soket keluaran dari modul alarm ini, membutuhkan itu sambung ke outputnya kunci kontak ya. Jadi yang kabel oranye dari modul itu sambung ke outputnya kunci kontak. Nah, ini outputnya itu ada di situ ya. Nah, ini gue sambung, gue jumper ya, karena gue udah menjumper kabel dari kunci kontak ini ke kabel warna biru ya. Jadi bisa dicari di situ untuk kabel output kunci kontak di sebelah situ kalau masih standar ya, karena ini gue udah ngerubah arus ya, jadi ini udah agak acak-acakan, sudah nggak asli ya. Nah, itu kabel warna merah itu arus langsung ya, itu inputnya kunci kontak, itu bisa diambil dari situ untuk ke jalur ke kabel merah dari modul ya. Itu kabel merah yang yang tadi gue tunjuk itu jalur inputnya kunci kontak atau aki langsung itu bisa di jumper ke situ untuk kabel merahnya ya. Kalau nggak mau narik kabel baru langsung ke aki, bisa dari situ untuk kabel merah. Kabel oranye itu ada di outputnya kunci kontak ada warna coklat di situ. Nah, itu yang warna silver atau warna abu-abu itu gue langsung ke belakang ya, langsung ke samping maksudnya, untuk ke jalur cut engine-nya atau fitur mematikan alarm dari remote-nya itu gue menggunakan cut engine dari standar samping ya. Jadi tidak sambung ke bendik ya, atau apa sih bahasanya, bendik starter ya ibarat kata. Yang di belakang itu kan rata-rata banyak di YouTube dia nyambungnya ke bendik ya, karena gue nggak sambung ke sana. Gue kayaknya lebih safety ke standar samping ya dibanding ke bendik. Takutnya ada jangka panjangnya gimana, gue juga kurang tahu sih, tapi katanya sih aman. Tapi ya gue nyari lebih amannya lagi ke standar samping aja supaya aman lah ya, karena kan motor-motor yang sudah pakai ECU seperti ini tuh rentan ya, untuk kalau salah-salah sambung apa takutnya bisa berakibat fatal ke ECU-nya. Tahu sendiri harga ECU kan cukup mahal ya.
jadi hati-hati aja. Jadi gue sih menyarankan ke standar samping aja yang sudah ada sensor mati ya untuk untuk di standar sampingnya itu sendiri. Kalau di motor NMAX sih semua standar sampingnya udah dia ada sensor mati ya. Dan itu terakhir kabel biru ya. Kabel biru itu nanti ke starter ya. Itu nanti ada penjelasannya lebih lanjut lah. Itu agak rumit untuk kabel birunya nanti ada. Itu kan langsung ke starter ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini gue lanjutin nih, sekarang gue akan menjelaskan untuk yang kabel biru dari modul ya. Jadi kabel biru dari modul alarm ini disambungnya kemana gitu ya. Nah, ini yang agak ribet nih untuk motor Yamaha NMAX Old ini ya, karena dia keluaran starternya itu harus negatif ya, sementara alarm ini harus membutuhkan arus positif. Nah, ini gue menggunakan 2 relay seperti ini. Nah, ini gue kasih tanda ya, jadi gue tulisin supaya nggak bingung antara relay 1 dan relay 2, karena dia akan berpengaruh di jalurnya ya. Jadi supaya memudahkan, supaya gampang gitu ya untuk outputnya relay 1 yang mana, outputnya relay 2 yang mana. Nah, ini gue menggunakan relay seperti ini ya. Jadi seperti gue bilang di awal tadi, bisa menggunakan relay gede seperti ini atau relay kecil elektronik yang tadi di awal gue perlihatkan. Nah, seperti ini. Atau bisa menggunakan relay elektronik ya seperti ini. Nah, dan menggunakan tetap sama 2 relay. Jadi untuk NMAX Old itu harus menggunakan 2 relay ini kalau mau fitur starter dari remote-nya aktif ya. Kalau nggak pakai relay sih sebenarnya bisa aja remote berfungsi, tapi fitur starter dari remote jadi nggak fungsi. Nah, ini untuk relay elektronik ini dia 5 kaki ya, tapi tetap yang dipakai hanya 4 kaki ya. Kalau relay elektronik seperti ini, nanti gua akan jelaskan lebih detail di video selanjutnya ya, karena untuk video pemasangan NMAX video pemasangan alarm di motor Yamaha NMAX Old ini gue bikin 4 part ya, atau 4 chapter atau 4 video yang berbeda, karena gue durasinya panjang, jadi gue pecah-pecah jadi 4 supaya jelas nih. Gue menjelaskan pemasangan alarm ini secara detail ya, supaya bagian yang pemula bisa benar-benar belajarnya lebih enak gitu ya. Karena gue melihat banyak video pemasangan alarm terlalu singkat, kadang-kadang agak kalau untuk pemula ya, agak bingung untuk mempelajarinya gitu. Tapi kalau gue nih sengaja gue bikin panjang, videonya ada 4 bagian, 4 part. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, pelan-pelan aja tontonnya supaya paham jalur-jalurnya nih. Nanti akan gue jelaskan untuk jalur-jalur perkabelannya di video-video gue lainnya dengan pakai tulisan ya, dengan gambar mungkin lebih gampang nanti untuk pemasangannya. Jadi simpel aja ya. Jadi untuk yang relay ini, kabelnya ini dari relay bisa dilihat ada warna kuning, hijau, merah, dan hitam ya. Ini kita yang kalau gini aja nih, untuk yang merah dari relay 2 relay ini itu, nah ini yang kuning dulu deh. Yang kuning ini dia ke starter ya, ke switch rem, positif switch rem yang kuning. Yang hijau ke starter, yang merah itu ke kabel birunya alarm, dan yang warna hitam itu ke body ya, atau ke negatif. Itu harus negatif bebas. Kalau untuk harus negatifnya mau di jumper kemana bebas. Nah, untuk yang kuning dan hijau ini dia ke positifnya yang kuning ke positifnya rem, kalau yang hijau itu ke salah satu kabel di soket starter ya. Jadi nanti ada penjelasannya di selanjutnya ya. Jadi seperti itu ya. Ini nanti untuk wiring kabelnya nanti akan gue jelaskan lebih detail di video gue selanjutnya ya. Gue akan bikin diagram, untuk diagram yang gue gambar ya, gue tulis supaya lebih detail. Karena kalau gini pasti bingung nih, karena ini pemasangannya jumper-jumperan nih. Kalau bisa dilihat kabel hitam ada 3 yang ngejumper, kabel merah ada 3 ngejumper gitu ya. Kalau kabel
biru dan kabel kuning itu hanya output ya, jadi lebih gampang, hanya satu, dia nggak ada jumperan di relay. Tapi untuk kabel merah dan hitam tuh ada jumperan, makanya nanti gue akan perjelas di video gue berikutnya gitu, karena ini ada 4 video yang berbeda, ada 4 part. Ini baru video ya part 1 ya, jadi di sini adalah video part 1. Nanti di video lainnya akan gue lebih jelaskan lebih detail lagi untuk penjelasan relay-relaynya tersebut gitu ya, jalur-jalur kabelnya. Jadi gue harap bisa ngerti yang pemula. Nah ini kabel kuning ini ke switch rem ya. Jadi kabel kuning ini dia dari outputnya ini di 87-nya, di 87 dari relay nomor 2 itu masuk ke, nah ini kabel hijau strip kuning, yaitu positifnya switch rem sebelah kanan ya. Jadi ini di jumper aja. Nah ini jumper, nah ambil ada di sebelah situ ya, tinggal di situ ada 2 kabel ya, ada dua skun, satu hijau strip kuning, satu lagi warna hitam itu negatif. Ambil dicabut aja, itu gampang nyabutnya. Yang warna hijau strip kuning itu ambil jalur positifnya ya, tinggal di jumper aja. Nah itu dari outputnya relay nomor 2 ya, warna kuning. Kemudian untuk yang outputnya relay nomor 1, nah ini kabel warna hijau ya, gue pakai warna hijau ya, ini nomor 1 ya. Nah ini nomor 1 ini sambung ke sini, salah satu kabel yang sebelah kanan ya, soket starter. Nah ini soket starter nih, yang ya ini yang gue cabut, ini soket starter. Nah ini bisa dilihat ya, yang di jumper ini sebelah kiri ya, ini sorry, gua ralat ini sebelah kiri. Kalau dicopot dulu biar gampang, karena ini warnanya sama ya, warna merah strip kuning juga. Ini sebelah kiri, ambil yang sebelah kiri, ini di jumper aja. Oh ya ini gue juga starternya ini udah nggak ini ya, udah nggak asli ya, bukan bawaan motor ya, gue karena menggunakan apa namanya, punyanya Vic ini ya, apa, pulsar ya. Nah ini gue menggunakan pulsar, jadi udah nggak asli yang ada lampunya itu, jadi makanya kabelnya tuh beda warna kabelnya. Harusnya tuh warna kabelnya kalau standaran itu warnanya biru strip putih kalau nggak salah. Nah warnanya biru strip putih kalau dari standaran motor NMAX-nya, karena ini gue udah ganti rumah saklar pakai punyanya pulsar ya, yang ada lampu LED-nya tuh seperti tadi gue perlihatkan. Jadi warna kabelnya ini berbeda ya, pokoknya sama sih. Untuk yang asli juga sebelah kiri ambilnya nih kayak gini, ambil lihat aja sebelah kiri, karena warnanya sama juga, biru strip putih juga kalau nggak salah, kalau di holder saklar yang standar. Nah ini kalau mau pakai yang relay kecil ini yang harga 5.000 perak satuannya, dia ambil yang sebelah sini ya, jadi yang sebelah kanan relay nomor 2 gitu ya. Relay nomor 2 sambung ke switch rem positif, kemudian relay nomor 1-nya disambung, untuk 87-nya disambung ke soket starter ya. Ya sebelah sini, ini anggap aja yang sebelah kiri nomor 1, yang sebelah kanan nomor 2. Jadi seperti itu untuk jalur yang penggunaan relay kecil ya. Tapi nanti akan gue jelaskan juga, pokoknya akan gue kupas tuntas nih untuk cara diagramnya supaya lebih detail ya di video gue selanjutnya. Jadi bisa diikutin video uploadan gue nih untuk berikutnya, karena untuk pemasangan alarm motor di motor yang main Max ini emang agak ribet ya, beda dengan motor-motor umum lainnya yang keluaran arus dari starternya itu positif. Karena NMAX old atau NMAX lama ini keluarannya arusnya negatif, sementara modul alarm rata-rata membutuhkan arus positif yang disambung ke kabel biru. Jadi mau nggak mau ya harus diakalin atau disiasati seperti ini, menggunakan 2 relay 4 kaki atau relay 5 kaki yang elektronik ya. Jadi seperti ini untuk jumperannya modelannya seperti ini ya nanti ya. Jadi baiknya dipakein isolasi bakar seperti itu ya, supaya rapi ya. Atau mau pakai apa soket yang buat isolasi juga bisa ya, supaya lebih rapi lagi temen, kayak gitu juga udah aman. Jadi seperti ini
Seperti ini aja untuk penjelasan di video part satunya ini untuk rangkaian relaynya. Nanti untuk lebih detailnya bisa ikutin lagi di video gua di selanjutnya di part 2 dan 3 ya, untuk pembahasan diagram atau wiring perkabelan relaynya ini. Emang agak tricky nih, agak ribet nih untuk biar paham gitu ya bagi yang pemula ya. Mungkin kalau yang sudah pro atau emang udah biasa ya ini di skip aja lah videonya gitu. Tapi bagi yang pemula, dan gua termasuk yang pemula ya, jadi gue yang termasuk pemula, jadi ya gue ingin membagikan ilmu yang gua dapat sedikit ini supaya lebih bermanfaat ya bagi orang banyak gitu ya. Jadi supaya yang pemula banget seperti gue ini bisa belajar, bisa masang sendiri tanpa harus pergi ke bengkel atau ke orang yang ngerti ya. Jadi bisa menghemat juga nih. Jadi bisa dalam rangka menghemat pengeluaran juga kan. Pokoknya dipantengin aja untuk part 2 dan 3 dan 4-nya di uploadan gue selanjutnya. Ini baru yang pertama ya, seperti gue bilang ini baru yang pertama, nanti ada part 2 dan 3 dan 4 ya. Mungkin untuk yang part 1 segini dulu video penjelasannya, nanti kita lanjut di part 2 ya. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, gue ucapin terima kasih. Bagi yang belum subscribe, nah bisa di subscribe demi berkembangnya channel ini ya. Jadi akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, ini masih ada part 2, 3 dan 4 ada, atau video 2, 3 dan 4. Jadi mohon di pantengin supaya ngerti pemasangannya. Gue bikin sedetail mungkin untuk wiring atau diagram dari relay di motor Yamaha NMAX ini. Terima kasih.